Pemerintah Kota Madiun dengan legislatif telah menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda Pajak dan Retribusi Daerah menjadi peraturan daerah atau Perda. Dalam Perda tersebut salah satunya mengatur terkait tarif parkir yang mengalami kenaikan antara 25 hingga 100%. Persetujuan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dalam agenda pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jumat 7 Juli 2023. Rapat paripurna terlebih dahulu dibuka oleh Ketua DPRD Andi Raya yang menyampaikan apresiasi atas sejumlah prestasi yang diterima Kota Madiun, sekaligus menginformasikan terkait proses pembahasan Raperda. Sementara, sebelum keputusan diambil, juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Raperda penyelenggaraan bangunan gedung dan Raperda pajak daerah serta retribusi daerah. Setelah mempelajari dan memahami secara seksama terhadap substansi materi Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap Raperda dimaksud sebagai berikut. 1. Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Dijelaskan oleh Wali Kota Madiun bahwa Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung disusun sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan SIMBG di Kota Madiun yang meliputi penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Bahwa setelah mencermati isi naskah akademik dan Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung, maka kami memandang perlu untuk memberikan saran dan masukan terkait Raperda dimaksud sebagai berikut. 1. Agar senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan substansi dari Raperda tersebut, menyesuaikan dengan pancakarya yang isinya Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. 2. Dengan adanya Raperda tersebut, diharapkan pembangunan dapat lebih masif dan terarah, sehingga dapat mengontrol penyelenggaraan bangunan gedung secara terencana, sistematis, memudahkan pengguna layanan, memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan, menjaga estetika kota, dan memastikan keselamatan dan berkelanjutan infrastruktur. 3. Perlunya pengawasan secara maksimal pada pelaksanaannya dengan memperhatikan detailisasi pembangunan seperti feasibility study, DED, atau detail engineering design, dan potensi pertumbuhan penduduk. Dengan demikian terjadi kedisiplinan dan detailisasi pembangunan gedung di Kota Madiun. Hal ini agar sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah, sehingga berdampak pada wajah Kota Madiun yang lebih terstruktur. 4. Dengan adanya Raperda tersebut, diharapkan investasi di Kota Madiun tumbuh pesat sehingga mendukung peningkatan PAD yang signifikan. Dengan begitu, pemerintah daerah akan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengalokasikan dana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mengembangkan sektor-sektor strategis guna menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kota Madiun. Sedangkan soal Raperda pajak dan retribusi, nantinya dalam Raperda tersebut terdapat beberapa tarif retribusi yang mengalami kenaikan. Salah satunya retribusi parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Kenaikan retribusi parkir tepi jalan umum antara 25 hingga 100% tergantung jenis kendaraannya. Kenaikan tersebut bakal berdampak pada perubahan kontrak dalam bentuk adendum kontrak perjanjian kerja sama parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan antara pemerintah Kota Madiun dengan pihak ketiga.
Hal itu khususnya terkait target pendapatan yang harus disetorkan ke kas daerah Kota Madiun setidaknya mengalami kenaikan sebesar minimal 60%. Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun meminta pemberlakuan tarif baru tersebut baru dapat diterapkan, diberlakukan setelah dilakukan perubahan kontrak perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Sudah sekian tahun tidak dirubah, tetapi hari ini kadang-kadang di lapangan itu sudah dirubah sendirinya. Nah, daripada dirubah sendirinya, dengan aturan-aturan baru itu ya disesuaikan aja yang ada di lapangan. Kata di samping itu kan dilelang, kan itu ada dilelang, silakan aja siapa yang mau, kan begitu. Nah, dengan adanya lelang itu kan tentunya siapa yang tinggi dan siapa yang menguasai lapangan dan siapa yang bisa memanage itu. Jadi siapa saja boleh, silakan aja, boleh mengikuti dengan adanya perda yang baru, aturan baru, silakan. Tetapi yang penting bahwa perda itu tidak akan memberatkan masyarakat. Yang secara poin yang tersirat di dalam Raperda itu yang memerlukan persetujuan Kemendagri, Kemenkyu, dan Gubernur Jatim adalah tarif parkir yang sangat menonjol. Itu mungkin kenaikannya berkisar antara 50-100%. Ya, walaupun nilainya kecil, tapi ini juga cukup berdampak. Ya, kami khususnya DPRD menyarankan pemberlakuan tarif tersebut menunggu daripada persetujuan Gubernur, termasuk dari pusat, Kemenkyu maupun Kemendagri. Dan itu nanti dalam tataran pelaksanaan kita harus melakukan penyesuaian terhadap kontrak yang kita laksanakan dengan pihak ketiga secara keseluruhan. Dan menurut kami dengan asumsi kenaikan yang ada, yang kurang lebih kita berharap itu mampu menaikkan PAD dari sisi pendapatan parkir. Hasil berita acara terkait persetujuan perda pajak dan retribusi daerah tersebut akan dikirimkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain perda pajak dan retribusi daerah, juga telah disepakati terkait perda penyelenggaraan bangunan gedung. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.